Perjalanan tim Pasiturisme kali ini menuju daerah selatan Wonosobo, tepatnya menuju wilayah Kecamatan Kaliwiro, di desa Sukorno yang terkenal dengan produk gula merahnya. Seperti yang kita lihat ini adalah proses pengambilan air nira sebagai bahan utama untuk membuat gula merah atau lebih dikenal dengan gula Jawa. Sebagai orang Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, pasti tidak asing lagi dengan jenis gula yang satu ini, yaitu gula Jawa atau kebanyakan orang menyebutnya dengan gula merah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak akan lepas dengan pemanis alami ini yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Proses pembuatan gula Jawa sebagian besar masih dikerjakan secara tradisional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mbah? Ngapunten niki badhe ningali proses pembuatan gula. Oh, monggo. Jadi digeres terusane digeneni ngantos umur ngantos mateng itu. Dua terus ditetes. Terus dados gula niki nggih. Nggih, Prosesnya kira-kira pinten jam nggih? 3 jam. 3 jam. Jam 9 mulai, jam 12 sudah matang. Oh, ini kan apa diparingi gula pasir nggih, Mbah? Nggih. Kadang garing cepet kental. Jadi ini gendisi atos. Oh, men atas nggih, Mbah. Tahan lama. Nggih. Biasane per nikune per kerek napa nggih? Per kerek 1 batang itu. 1 batang. Berarti harganya 5.000. Oh, harganya 5.000. Tidak mudah bagi saya untuk mencetak gula merah ini, karena jika saya tidak buru-buru mencetak gula merah ini, akan semakin mengeras. Handphone nggih, Mbah, tak terasi. Assalamualaikum. Bergeser sedikit ke arah Kaliwiro bagian timur dengan jarak yang tidak terlalu jauh, saya mengunjungi salah satu destinasi wisata yang pernah booming pada waktu itu. Ya, destinasi air yang dikenal dengan Curug Pinong yang berjarak sekitar 35 km dari kota Wonosobo. Selamat datang di Curug Pinong. Air terjun yang indah dan airnya yang sejuk menyegarkan. Inilah Curug Pinong, pemandangannya yang sangat bagus, cocok banget buat foto-foto loh, apalagi kalian yang instagramable. Tapi sayangnya di sini masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Kadang wisatawan juga lalai dengan kebersihannya. Mari yuk kita jaga kebersihan. Pengunjung bisa naik ke atas batu dan melihat airnya dari dekat. Karena bebatuannya sangat licin, saya sangat berhati-hati untuk melewatinya. Ternyata saat saya sudah sampai atas, pemandangannya lebih bagus.
berjalan lagi ke arah selatan, tepatnya di Desa Ngadisono Kaliwiro, saya menjumpai salah satu bangunan yang dikenal dengan rumah Belanda. Saat ini bagian dari perhutani di wilayah kecamatan. Sejarah rumah Belanda ini bagaimana sih? Kalau rumah Belanda ini kan ya memang peninggalan Belanda. Mungkin peperangan sudah habis dari penjajahan dulu kan ini tertinggal sia-sia bangunan-bangunan Belanda. Dan itu dari orang yang tua dan tertua di sini ini nggak tahu kapan berdirinya. Cuman ahli-ahli perbatuan kan tahu batu ini, kayu ini, serat-seratnya mungkin tahu kira-kira buatan tahun berapa. Mungkin sekitar Pangeran Diponegoroan. Jadi mungkin pemerintah Diponegoro itu 1825 ya sampai 1828an. Sekitar tahun 1800-an waktu ini. Jadi kenapa dibangun tinggi ya memang peninggalan Belanda. Orang Belanda kan tinggi-tinggi banget. Terbukti pintunya aja segitu. Ini dulu untuk gudang ya. Gudang dari pemerintahan Belanda dan untuk mengambil rempah-rempah hasil dari sekitar sini. Ini ditampung di sini. Nanti pekerjanya kan orang-orang Indonesia, orang-orang sini. Ini Belanda sebagai manajemennya atau sebagai kepalanya di sini dulu gudang gitu ya. Gudang rempah-rempah yang ada di daerah sini. Ketika sudah diambil oleh Indonesia dan ini sebagai mungkin sitaan dari Belanda. Ini dipakai oleh perhutani. Perhutani dulu sebagai kantor asper, jadi asisten perhutani yang sekarang dipindahkan asperannya di kalau Ngadisono itu di Omboderpo. Itu kan ada asper Ngadisono. Setelah lambat laun pergantian status dari hutan jati, dari PT Perhutani, CV ya. Sekarang kembali ke Perum juga ya. CV belum pernah Perum. Nah ini digunakan sebagai resort ya. Resort pemangku hutan wilayah Ngadisono. Nah karena ini sudah rapuh, terus dibikin lagi bangunan itu yang ada di atas itu dibangun tahun 2008 pun atas. Sementara ini sebagai gudang dan sebagai tempat acara-acara dikala audien banyak harus dikumpulkan di sini. Seperti itu. Dari kayu jati semua. Ini bangunan berarti kayunya belum diganti ya Pak? Belum pernah ada yang diganti. Belum pernah. Makanya sengnya aja terlalu tebal itu kalau enggak rapuh itu pelayan untuk bal-balan enggak apa-apa itu. Wong itu bukan paku, pakunya pakai ekor baja. Ini aman ya Pak? Aman ya. Ini kok sampai rapuh ya Pak? Ya. Terus ini kalau boleh tahu air apa ya Pak? Ini air cas, itu dibalik ada tulisannya itu ada unsur R-nya ya. R itu apa? Ada itu unsur kimianya ini keras sekali, gatal kena tangan dan tangan. Makanya pemakainya harus hati-hati, harus memakai sarung tangan. Itu untuk membuka pori-pori pohon pinus yang disadap.